Halo adik-adik semuanya, selamat berjumpa kembali di channel saya dengan topik pembahasan kita kali ini, yaitu interaksi keruangan, desa, dan kota. Yang pertama, kita akan mulai dari pengertian desa. Kata desa mungkin sudah sering kita dengar sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa istilah desa itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi. Desi diartikan sebagai tanah tempat kelahiran. Secara umum, desa itu dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang berada di luar kota dengan batas-batas tertentu. Menurut Profesor Bintarto, salah satu ahli geografi Indonesia, desa diartikan sebagai perwujudan geografis yang disebabkan unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya setempat dalam hubungan serta pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Jadi, Profesor Bintarto mengartikan bahwa desa itu terbentuk akibat interaksi manusia dengan lingkungannya, yang menimbulkan corak khas yang berbeda dengan wilayah yang lain, dan dapat kita amati perbedaan tersebut dari bentuk wilayahnya, keadaan manusia dan budayanya, keadaan ekonomi atau mata pencariannya, dan sistem pemerintahannya. Setiap wilayah memiliki penyebutan nama desa yang berbeda-beda. Berikut ini adalah istilah desa berdasarkan tempat tinggalnya. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan tentang unsur-unsur desa. Unsur atau syarat berdirinya desa terdiri dari 3 bagian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah penduduk, yaitu sejumlah orang yang menempati wilayah tersebut. Yang kedua adalah daerah atau wilayah yang akan dihuni oleh penduduk tersebut, yang mencakup luas dan batas-batas wilayahnya. Kemudian yang ketiga adalah adanya tata kehidupan atau kebiasaan penduduk setempat. Tata kehidupan inilah yang membedakan masyarakat desa dan masyarakat kota. Berikut ini adalah cara cepat untuk menghafal unsur-unsur desa, yang disingkat dengan pendata. Pen yaitu penduduk, da yaitu daerah atau wilayah, dan ta yaitu tata kehidupan. Sekarang kita lanjutkan dengan potensi desa. Potensi desa merupakan segenap sumber daya atau kemampuan yang terdapat di desa yang bisa dimanfaatkan penduduk untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Potensi desa dibagi menjadi 2, yaitu potensi fisik dan potensi non-fisik. Potensi fisik yaitu segenap sumber daya yang bersumber dari alam desa. Contohnya, sungai, danau, laut, iklim, tanah, hutan, dan lain-lain. Sementara potensi non-fisik yaitu sumber daya yang bersumber dari masyarakat atau penduduk yang tinggal di desa tersebut. Contohnya, organisasi desa, pemerintahan desa, adat istiadat, budaya, dan infrastruktur yang terdapat di desa tersebut. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri desa.
Baiklah adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan dengan jenis-jenis desa. Jenis desa yang akan kita pelajari yaitu desa berdasarkan aktivitasnya dan desa berdasarkan perkembangannya. Jenis desa berdasarkan aktivitasnya dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah desa agraris. Desa agraris berarti mata pencaharian penduduknya dominan di sektor pertanian. Yang kedua yaitu desa nelayan. Desa nelayan terletak di wilayah pesisir. Aktivitas utama penduduknya yaitu menangkap ikan. Yang ketiga yaitu desa industri. Desa ini ditandai bahwa penduduknya melakukan aktivitas di bidang industri seperti industri kerajinan tangan. Berikut ini adalah cara cepat mengingat jenis desa berdasarkan aktivitasnya. Selanjutnya jenis desa berdasarkan perkembangannya. Berdasarkan perkembangannya, desa dapat digolongkan menjadi 3, yaitu desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa swadaya biasanya terletak di wilayah pedalaman. Masyarakat pada desa ini masih bersifat tradisional atau kuno. Contohnya adalah penduduk-penduduk suku pedalaman. Desa swakarya yaitu desa transisi di mana penduduknya mulai mengalami perkembangan dari berbagai bidang. Yang ketiga yaitu desa swasembada. Desa ini merupakan desa yang sudah maju dan biasanya terletak dekat dengan perkotaan. Selanjutnya adalah fungsi desa. Desa memiliki fungsi khusus yaitu fungsi hinterland bagi kota. Hinterland maksudnya adalah pendukung atau penyokong berdirinya sebuah kota. Jadi tanpa adanya desa maka kota tidak bisa berkembang secara pesat. Desa juga memasuk kebutuhan penting bagi kota, antara lain sebagai berikut. Kebutuhan pangan, bahan mentah industri, dan juga tenaga kerja. Sekarang kita lanjutkan dengan pola desa. Pola desa itu mengkaji tentang susunan rumah-rumah yang terdapat di pedesaan. Susunan rumah yang ada di pedesaan biasanya dipengaruhi oleh letaknya, sumber daya alamnya, keadaan iklimnya, dan topografi wilayahnya. Berikut ini adalah beberapa pola atau susunan rumah di wilayah pedesaan. Yang pertama adalah pola linear atau susunan rumah berbentuk memanjang. Susunan rumah memanjang biasanya kita jumpai di dekat sungai, jalan, garis pantai, dan rel kereta api. Berikut ini adalah susunan rumah linear yang saya ambil dari Google Earth. Yang kedua adalah pola radial atau melingkar. Pola rumah seperti ini biasanya kita jumpai di sekitar gunung api atau sekeliling danau. Berikut ini adalah pola susunan rumah melingkar yang saya ambil dari Gunung Pusuk Buhit yang berada di wilayah Toba. Susunan rumah melingkar di sekitar gunung api ini diakibatkan karena sekitar lereng-lereng gunung api tanahnya bersifat tebal dan subur. Selanjutnya, pola menyebar atau tersebar terdapat pada wilayah kars atau tanah kapur dan juga daerah yang memiliki topografi kasar.
Berikut ini saya ambil pola pemukiman di wilayah Kapur atau Tanah Kars yang terdapat di Jawa Tengah. Susunan rumah menyebar di wilayah Kars. Hal ini dikarenakan kesuburan tanah pada daerah Kapur bersifat tidak merata. Yang keempat adalah pola mengelompok. Susunan rumah seperti ini biasanya terdapat pada wilayah dataran tinggi atau plato. Berikut ini adalah pola pemukiman mengelompok yang saya ambil dari Kabupaten Karo. Susunan rumah mengelompok di wilayah dataran tinggi, hal ini dipengaruhi oleh suhu udaranya dan geomorfologi wilayahnya yang berupa perbukitan. Yang terakhir adalah pola atau susunan rumah memusat. Pola pemukiman seperti ini biasanya kita jumpai di wilayah pegunungan dan juga di sekitar fasilitas-fasilitas penting seperti pasar, sumber mata air, rumah ibadah, sekolah, dan lain-lain. Berikut adalah pola pemukiman memusat yang saya ambil dari kampung halaman saya sendiri yang berada di Pakat. Pola pemukiman memusat ini terbentuk karena adanya fasilitas penting berupa pasar di wilayah Pakat tersebut. Oke adik-adik, sampai disinilah dulu pembahasan kita mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan terima kasih. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and